Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang berakar. Berakar itu sangat penting. Banyak oleh orang pikir asal segala sesuatu boleh tumbuh aja. Tumbuh lalu berbuah. Tetapi kenapa berakar itu penting? Apabila kita cuma tumbuh sekedar tumbuh, bisa berbuah nggak? Bisa. Hanya apabila tidak berakar, ketika ada persoalan datang di dalam kehidupan kita, ketika ada badai datang, ketika ada angin ribut yang datang, ketika ada masalah yang datang, maka pohon itu akan tumbang. Kenapa dia tumbang? Karena dia tidak berakar dengan kuatnya. Saya mau saksikan Bapak Ibu Saudara. Di rumah saya ada pohon pepaya. Pohon pepayanya tumbuh dan berbuah. Sekali berbuah itu banyak, puluhan biji berbuah. Setiap kali berbuah itu puluhan biji. Satu kali tiba-tiba pagi-pagi sebelum saya mau berangkat, saya lihat pohon pepaya saya, saudara, pohonnya itu tumbang. Seluruh pohonnya itu tumbang, bahkan tumbang akar-akarnya pun keluar. Ketika saya lihat pohon itu dengan buahnya yang puluhan biji, dengan akarnya yang masih melekat ada, tetapi tumbang, saya berkata, kenapa pohon ini bisa tumbang begitu seluruhnya sama akarnya? Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, karena pohon itu berakar hanya sekedar berakar. Berakarnya tidak menembus dengan kuat. Maka dari itu ketika malam hari itu ada angin besar, ada hujan besar, maka pohon itu bukan patah dahannya, bukan patah sebagian, bukan buahnya yang rontok, tetapi seluruh pohonnya tumbang karena akarnya tidak kuat, berikut akarnya. Dengan demikian saudara, saya panggil orang-orang saya, maka pohon itu kami rame-rame kami berdirikan. Setelah pohon itu berdiri saudara, saya suruh kasih kayu, dikasih kayu kelilingnya supaya pohon itu ada yang menopang. Ada kayu-kayu yang menopang pohon itu, dan pohon itu bisa berdiri tegak. Lalu saya suruh beli pupuk tanah, beli tanah pupuk, dipupuki dengan tanah pupuk banyak. Dan semuanya itu ada kayu yang menopang pohon itu, ada yang pupuk yang memberinya itu, pohon itu berdiri, buahnya itu tetap bisa matang, tidak mati itu, pohonnya tetap berdiri. Dan dengan demikian saya berdoa, Tuhan buat pohon itu berakar dengan kuatnya, tidak akan bisa tumbang kecuali saya tidak mau, saya potong. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita dari pohon pepaya yang saya punya itu sama dengan cerita kehidupan saudara dan saya. Iman percaya saudara dan saya harus berakar dengan kuatnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kepercayaan kita, perasaan kita. Harus berakar dengan kuat. Pertama-tama firman Tuhan itu harus tumbuh. Bukan sekedar tumbuh. Firman Tuhan yang tumbuh itu ada iman. Maka firman Tuhan dan iman itu yang baru tumbuh, itu pertama-tama tidak pikirkan berbuahnya dulu, pikirkan berakarnya. Minta Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kudengar itu tertanam di dalam hatiku, berakar di dalam hatiku, berakar dengan kuatnya. Lalu bertumbuh dengan luar biasanya, sehingga berbuah dengan lebatnya. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan tidak berakar dengan kuatnya di dalam hati kita, hanya sekedar bertumbuh, ketika saudara dan saya mengalami goncangan, mengalami intimidasi, mengalami masalah, menghadapi tekanan di dalam hidup,
maka akar itu akan terlepas. Semua kekuatan firman Tuhan itu akan hilang. Iman percaya itu akan hilang. Dan kita merasa jatuh. Kita tidak akan kuat lagi. Saudara, tetapi apabila firman Tuhan dan iman percaya itu bukan sekedar tumbuh di dalam hati kita, tetapi berakar dengan kuatnya, maka ketika dia tumbuh dan berbuah, tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, buah yang manis, buah yang sedap, buah yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dia tidak peduli masalah apapun datang di dalam kehidupannya. Tidak peduli ada pergumulan apapun di dalam hidupnya. Dia, hidupnya tetap menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya tetap berbuah manis bagi orang lain. Saudara kira di dalam hidup saya semuanya berjalan dengan baik? Saudara pikir di dalam hidup saya semuanya berjalan dengan mulus, tidak ada permasalahan? Ada, saudara. Banyak permasalahan di dalam hidup saya, banyak pergumulan. Karena saya belajar firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya. Dan saat saya tidak kuat, saya tahu Tuhan, aku tidak mau berjalan sendiri. Pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Kau, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Karena aku yakin dan percaya, aku tidak akan pernah jatuh tergeletak, karena Tuhan memegang erat tanganku. Jadi saudara, karena apapun persoalannya, apapun intimidasinya, apapun permasalahannya, aku tidak akan pernah jatuh tergeletak. Aku masih bisa setiap minggu merekam bagaimana firman Tuhan, video pendek yang boleh menjadi berkat, yang berdasarkan kisah nyata, yang membuat aku hari lepas hari keluar daripada apapun masalah. Tidak ada yang bisa menjatuhkan aku. Apapun intimidasi, apapun persoal, tidak ada yang bisa menggoyahkan aku. Itu namanya, kenapa demikian? Sebab firman Tuhan itu sudah berakar di dalam hatiku, di dalam hidupku. Tumbuh dan berbuah. Selalu berbuah dengan baik, selalu berbuah dengan manis, selalu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika aku melakukan bagianku, maka Tuhan yang campur tangan melakukan bagiannya. Setiap badai berlalu, setiap masalah terlewati, setiap intimidasi tidak membuat aku jatuh. Saudara-saudara, dengan saudara dengarkan ini, ayo mulai hari ini, apapun yang kau dengar, juga khotbah pendek ini, video pendek ini, kau katakan, Tuhan, biarlah setiap apa yang ku dengar, kesaksian yang ku dengar, firman Tuhan yang ku dengar, jangan biarkan berlalu. Tumbuhkan di dalam hatiku, buat itu berakar dengan kuatnya, dan tumbuh lalu berbuah. Berbuah yang baik, berbuah yang manis, berbuah yang menjadi berkat. Bapak Ibu yang mau melakukannya, Bapak Ibu yang percaya dan mau berserah dengan Tuhan, mau firman Tuhan berakar di dalam hidupnya, iman percaya berakar di dalam hidupnya dengan kuatnya, bersama-sama dengan saya katakan amin.